Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sehat ya semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai kami. Oke, Ibu mau cek daftar pelajaran terlebih dahulu ya. Ada yang sudah hadir pada hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti kelas ini semangat untuk menimba ilmunya untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, kalau minggu kemarin kita sudah membahas terkait cerpen, Ibu ingin tanya, pada hari ini kita mau belajar materi apa saja? Ada yang tahu? Ya, Suci, silakan. Nah, benar sekali ya. Pada hari ini kita akan membahas terkait unsur-unsur buku fiksi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah mengetahui unsur-unsur buku fiksi serta analisis dari buku fiksi. Nah, untuk mengetahui seberapa paham ya anak-anak terkait buku fiksi, Ibu di sini sudah mencantumkan contoh dari buku fiksi. Ada yang tahu itu contoh buku fiksi apa? Ada Ibu. Ya, silakan Taufik. Novel Ibu. Nah, benar ya, di sini ada novel Apriani Harta dengan judul Laskar Pelangi. Nanti kita akan menganalisis terkait unsur-unsur dari buku fiksi ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih mendalam lagi terkait materi kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu? Iya, Ibu, ada yang ditanyakan? Apakah contoh buku fiksi hanya novel saja? Oh, tentu ya, contoh buku fiksi itu bukan hanya novel saja, tetapi masih banyak contoh buku fiksi itu. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur buku fiksi, contohnya, silakan anak-anak keluarkan buku catatannya. Nanti catat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan ya. Nah, baik, Ibu lanjutkan saja materi kita pada hari ini. Unsur-unsur buku fiksi. Sebelum mengetahui unsur-unsur buku fiksi, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian buku fiksi. Nah, buku fiksi ini merupakan buku. Ini merupakan hasil karya yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi ini itu bisa berupa imajinasi, khayalan seseorang, atau berupa rekaan. Yang berarti cerita di dalam buku fiksi ini yaitu bersifat fiktif. Nah, tadi ada yang tanya, contoh buku fiksi itu apakah novel saja? Oh, tentu tidak ya. Contoh buku fiksi itu ada buku antologi cerpen, ada buku antologi puisi, novel, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui pengertian buku fiksi, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin utamanya, unsur-unsur dari buku fiksi. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema ini merupakan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah tulisan. Contohnya nih, misalnya ada tema persahabatan, percintaan, ataupun keluarga dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada latar. Latar ini merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Nah, misalnya ini ada latarnya tempatnya misalnya di kamar. Waktunya itu misalnya malam hari, suasananya sedih. Berarti dia sedang menggalau. Misalnya seperti itu di isi buku fiksinya. Nah, selanjutnya tokoh. Tokoh ini merupakan seseorang yang ada di dalam sebuah cerita dengan karakternya masing-masing. Misalnya ada tokoh aku, nenek, kakek, ayah, ibu dengan karakternya, misalnya ayah dengan karakter yang baik, tegas, dan bertanggung jawab ya. Nah, selanjutnya itu ada alur. Alur ini merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Misalnya ada alur mundur, ada alur maju, dan alur campuran. Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah bagaimana cara penulis itu untuk menyampaikan ceritanya atau cerita dari buku fiksi tersebut. Dan yang terakhir, unsur-unsur yang terakhir itu ada amanat, itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca. Nah, jadi dalam suatu fiksi itu nanti ada amanat, misalnya amanatnya itu misalnya rajinlah belajar atau sebagainya sesuai dengan sasaran pembacanya. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur buku fiksi ini ada 6 ya, ada tema, latar, tokoh,
budaya, bahasa, dan amanat. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri buku fiksi itu. Nah, ciri-ciri buku fiksi itu yang pertama imajinatif. Tadi imajinatif ini adalah berupa hayalan atau rekaan seorang penulis. Nah, yang kedua itu ada kebenarannya bersifat relatif. Yang ketiga bahasanya bersifat konotatif atau bukan bahasa yang sebenarnya, masih bisa digunakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Misalnya itu ada tidak adanya sistematika baku. Nah, di dalam buku fiksi ini sistematikanya tidak baku, sederhana dan santai saja ya. Dan yang terakhir itu adalah menyasar emosi pembaca. Buku fiksi ini dikhususkan untuk menyasar emosi para pembaca agar bisa merasakan isi dari buku tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tadi pengertian, unsur-unsur dan ciri-ciri dari buku fiksi, selanjutnya adalah tugas agar anak-anak bisa memahami lebih dalam terkait unsur-unsur buku fiksi. Buatlah dua kelompok dan analisislah unsur-unsur buku fiksi yang terdapat dalam cerpen Kemarau karya Andrea Hirata. Nah, ini Ibu bagi dulu ya, dua kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Silakan untuk membuat kelompoknya terlebih dahulu, ya, biar adil ya. Nah, di sini nanti analisislah untuk dalam cerpen Kemarau karya Andrea Hirata. Ibu beri waktu 5 menit dan Ibu minta nanti dipresentasikan hasilnya satu orang saja sebagai perwakilan. Jadi nanti untuk kelompok 1 itu cukup menganalisis tema, tokoh dan tokohannya dan alurnya saja ya. Ini silakan. Nah, untuk yang kelompok 2 itu kita cukup analisis latar tempatnya. Kalau latarnya tadi ada tempat, waktu dan suasana, dan amanatnya saja ya. Silakan dianalisis. Nanti tanyakan terkait hal yang belum dipaham ya. Beberapa menit silakan dikerjakan. Ibu rasa cukup ya waktu yang telah diberikan. Jadi untuk yang pertama silakan kelompok 1 perwakilan ke depan untuk membacakan hasil analisisnya. Silakan kelompok 1. Sandina ya, silakan Sandina. Baik, saya membacakan hasil analisis dari kelompok 1. Tema yang ada dalam cerpen tersebut sesuai nama cerpennya yaitu kemarau, atau bisa dengan kata lain keadaan kemarau di wilayah Indonesia di bagian Rimau. Untuk tokoh dan tokohannya, tokoh yang terdapat dalam cerpen kemarau tersebut yaitu tokoh Bujang atau tokoh Aku yang merupakan tokoh utama dalam cerita pendek kemarau tersebut. Dan juga penjual tebu merupakan tokoh tambahan dari cerita pendek kemarau. Kemudian alurnya yang digunakan dalam cerpen ini yaitu alur campuran, alur maju dan juga alur mundur. Itu saja. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kami lihat jawabannya sudah dianalisis terkait tema, tokoh dan alurnya. Baik, Ibu mau dengar hasil analisis dari kelompok 2. Silakan perwakilannya kelompok 2. Ya, ada silakan ke depan. Saya akan membacakan unsur yang Bapak tadi telah diskusi. Kami menemukan latar tempat pada cerita pendek Judul Kemarau tadi dibagi menjadi 2, yaitu latar utama dan latar pendukung. Latar utama dari cerpen ini adalah kamar-kamar sempit dan latar pendukungnya seperti museum, kebun binatang, monumen patung perjuangan Panglima.
Dan juga di cerpen ini amanah yang terdapat dalam cerpen Kemarau ini yaitu membuat banyak sekali kritikan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang masih mencari kedudukan dengan kampanye janji-janji palsu, namun tidak adanya pembangunan yang berarti di daerah tersebut. Terima kasih Nanda. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua, teman-teman. Bagus sekali ya analisisnya baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak sudah memahami nih bagaimana cara menganalisis terkait unsur-unsur buku fiksi. Nah, untuk mengulas kembali pemahaman anak-anak sekalian, Ibu ingin satu akan coba sebutkan apa tadi unsur-unsur buku fiksi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan satu orang. Ya, bisa. Unsur-unsur buku fiksi itu ada tema, kata, tokoh, alur, gaya bahasa, dan apa lagi? Ya, benar sekali ya. Nah, Ibu ingin tahu lagi nih, ada yang tahu tadi yang sudah dijelaskan apa itu buku fiksi? Coba satu orang. Ya, Sandina, coba. Buku fiksi merupakan karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya di mana bersifat fiktif. Oke, benar sekali ya. Nah, kedua teman kalian tadi sudah menyampaikan poin-poin penting terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, mengingat waktu kita yang sudah mau habis, ada yang ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Nanda? Ibu, apakah di setiap buku fiksi ini terdapat unsur-unsurnya itu lengkap semua, Bu? Nah, seperti kita ketahui, buku fiksi itu terkadang ada kekurangannya. Terkadang unsur-unsur dalam buku fiksi itu terkadang tidak lengkap. Seperti yang sudah kita analisis tadi, ada beberapa bagian dari unsur-unsur buku fiksi itu yang tidak lengkap. Jadi itulah gunanya kita menganalisis dari unsur-unsur buku fiksi itu. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Ibu mau nanti kalian membaca satu buku fiksi, laporkan kepada Ibu hasil analisis unsur-unsur bukunya. Ibu kasih waktu 2 minggu. Nanti silakan kumpulkan kepada ketua kelas, dan ketua kelas nanti tolong ingatkan kepada teman-teman untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, Ibu rangkum kembali ya pembelajaran kita pada hari ini, bahwa buku fiksi tadi adalah sebuah karya tulis yang berisikan imajinasi atau rekaan dan khayalan seseorang, serta sifatnya itu bersifat imajinatif. Nah, selanjutnya itu tadi ada unsur-unsur buku fiksi yang sudah dijelaskan, ada tokoh, latar, tema, alur, gaya bahasa, dan amanah. Nah, baik, mengingat waktu yang sudah habis, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan satu pantun ya. Siang hari makan kuaci bersama Ibu kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.